Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftah Aulia Asali. Di sini saya akan menjelaskan transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak. Langsung saja di sini kita masuk ke ilustrasi komprehensif. PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada 1 Januari 2015 pada harga 800 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan dan pengendali sebesar 200 juta, sehingga total nilai wajar PT Satria adalah 1 miliar. Nilai aset bersih PT Satria pada 1 Januari 2015 sebesar 800 juta. Perhitungan diferensial dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria dapat ditunjukkan melalui perhitungan sebagai berikut. Nilai akuisisi oleh PT Pandawa ditambah nilai wajar kepentingan dan pengendali sebesar 1 miliar. Nilai buku aset bersih PT Satria yang terdiri dari saham biasa sebanyak 500 juta, saldo labanya 300 juta. Diferensial antara nilai wajar dan nilai buku yaitu 200 juta. Diferensial yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria sebesar 150 juta, sedangkan sisanya merupakan goodwill. Berikut perinciannya: persediaan 25 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, dan goodwillnya 50 juta. Yang poin yang pertama yaitu selama 2015 PT Satria melaporkan perolehan laba bersih sebesar 400 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Poin yang kedua, dalam penjualan PT Pandawa tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Satria sebesar 400 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 250 juta. Sampai 31 Desember 2015, persediaan tersebut baru terjual 40%. Poin yang ketiga, dalam penjualan PT Satria tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Pandawa sebesar 200 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 80 juta. Sampai 31 Desember 2015, persediaan tersebut belum terjual seluruhnya. Poin yang keempat, pada bulan Desember 2015, PT Pandawa menyewakan peralatan kepada PT Satria. Atas jasa tersebut, PT Satria harus membayar biaya sebesar 26 juta. Sampai akhir 2015, PT Satria belum melakukan pembayaran. Di poin yang kelima, pada 1 Januari 2015, PT Pandawa menjual tanah kepada PT Satria seharga 650 juta. Tanah tersebut dibeli PT Pandawa 5 tahun yang lalu pada harga 625 juta. Poin yang keenam, pada tanggal 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatan kepada PT Pandawa pada harga 140 juta. PT Satria sudah menggunakan peralatan tersebut selama 3 tahun dan kemungkinan peralatan tersebut masih digunakan 5 tahun lagi. Peralatan tersebut diperoleh PT Satria pada harga 240 juta dan diperkirakan nilai aset pada akhir masa penggunaan adalah 0. PT Pandawa dan PT Satria menggunakan metode yang sama dalam menyusutkan peralatan, yaitu metode garis lurus. Poin yang ketujuh, pada 1 Januari 2014, PT Satria menerbitkan obligasi dengan pokok 400 juta pada harga 385 juta. Obligasi tersebut dibeli oleh PT Samudra yang merupakan pihak non-afiliasi. Obligasi yang akan jatuh tempo pada 1 Januari 2018 tersebut menawarkan tingkat bunga 8%, sedangkan tingkat bunga yang berlaku di pasar pada 1 Januari 2014 adalah 9,14%. Pembayaran bunga dilakukan 2 kali dalam setahun, setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Pada 1 Januari 2015, PT Pandawa membeli seluruh obligasi PT Satria dan PT Samudra pada harga 405 juta. Tingkat bunga yang berlaku di pasar pada saat itu adalah 7,50%. Setelah itu akan dibuat neraca saldonya per 31 Desember 2015. Pada tabel amortisasi diskon obligasi PT Satria, di sini pada tanggal 1 Januari 2014 nilai tercatat obligasi sebesar 385 juta. Pada tanggal 1 Juli sebesar 830
386.595.144 juta. Lanjut ke tabel amortisasi premium atas investasi obligasi PT Pandawa. Pada 1 Januari 2018 nilai tercatat obligasi sebesar 400 juta. Pencatatan PT Pandawa 2015 pada 1 Januari 2015 yaitu investasi PT Satria pada kas sebesar 800 juta. Pada tanggal 31 Desember 2015 investasi pada PT Satria pada bagian laba atas PT Satria sebesar 320 juta. Pada tanggal 31 Desember 2015 kas pada investasi pada PT Satria sebesar 80 juta, mencatat bagian PT Pandawa atas dividen PT Satria 100 juta dikalikan 80%, maka hasilnya dapat 80 juta. Karena persediaan menyebabkan munculnya diferensial pada tanggal akuisisi seluruhnya terjual, maka diferensial sebesar 25 juta seluruhnya diamortisasi. Sedangkan bangunan memiliki sisa umur manfaat bangunan tersebut adalah 10 tahun, sehingga diferensial akan diamortisasi selama 10 tahun. Nilai amortisasi tiap tahunnya adalah 5 juta. 50 juta itu 5 juta dari mana 50 juta dibagikan 10 tahun. Pada tahun 2015 tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill, sehingga amortisasi diferensial yang harus dicatat untuk tahun 2015 sebesar 30 juta. 30 juta sumbernya dari 25 juta ditambah 5 juta dikali dengan porsi kepemilikan PT Pandawa. Pada tanggal 31 Desember 2015 bagian jurnalnya yaitu bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria sebesar 30 juta. Atas transaksi penjualan persediaan dari PT Pandawa ke PT Satria, PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 150 juta yang bersumber dari 400 juta dikurang 250 juta. Sampai akhir 2015 sebesar 90 juta. Sehingga dapat keuntungan realisasi sebesar 90 juta yang bersumber dari 150 juta dikalikan 60%. Atas keuntungan yang belum terrealisasi tersebut, maka PT Pandawa membuat pencatatan sebagai berikut tanggal 31 Desember 2015. Jurnalnya yaitu bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria sebesar 90 juta. Mencatat keuntungan transaksi hilir penjualan persediaan yang belum terrealisasi 150 juta dikalikan 60%, maka hasilnya itu tadi 90 juta. Atas transaksi penjualan persediaan dari PT Satria ke induknya, PT Satria memperoleh keuntungan sebesar 120 juta. 120 juta bersumber dari 200 juta dikurangi 80 juta. Sampai akhir 2015 seluruh persediaan tersebut belum terjual, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi karena transaksi ini merupakan transaksi hilir. Maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Berikut pencatatannya. Tanggal 31 Desember 2015, jurnalnya yaitu bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria sebesar 96 juta. Mencatat keuntungan transaksi hilir penjualan persediaan yang belum terrealisasi 120 juta dikalikan 80%, maka hasilnya 96 juta. Selanjutnya PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 25 juta. Berasal dari 650 juta dikurangi 625 juta. Atas penjualan tanah ke entitas anak, tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria sampai akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Pencatatannya pada PT Pandawa yaitu bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria sebesar 25 juta. Pada tanggal 30 September 2015, PT Satria menjual peralatannya kepada PT Pandawa. Pada tanggal penjualan, nilai tercatat tersebut adalah 150 juta. 240 juta dikurangi 90 juta, maka hasilnya 150 juta. Harga jual peralatan tersebut 140 juta, sehingga PT Satria membukukan kerugian penjualan peralatan sebesar 10 juta. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka
PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Pencatatan yang akan dibuat PT Pandawa akan menambah saldo investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria karena transaksi penjualan peralatan tersebut menyebabkan kerugian. Berikut pencatatan yang dibuat pada PT Pandawa. Investasi pada PT Satria pada bagian laba atas PT Satria sebesar 8 juta. 8 juta berasal dari kerugian transaksi hilir penjualan peralatan yang belum terrealisasi, yaitu sebesar 10 juta dikalikan 80%. Pada 1 Januari 2015, PT Pandawa memberi obligasi PT Satria dari pihak non-afiliasi pada harga 405 juta. Harga pembelian tersebut lebih besar dibanding dari nilai tercatat obligasi pada 1 Januari 2015, yaitu 388.263, sehingga muncul kerugian penarikan obligasi sebesar 16.736.812. Namun karena pembelian obligasi PT Satria mulai diamortisasi, besarnya kerugian penarikan obligasi yang diamortisasi pada 2015 adalah 5.113. Oleh karena itu, besarnya kerugian penarikan obligasi yang harus dicatat oleh PT Pandawa pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar 9.298.714, yaitu 80% dari 11.623.392. Perhitungan kerugian penarikan obligasi yang diamortisasi untuk tiap tahunnya sebagai berikut. Pada tahun 2015, pendapatan bunga PT Pandawa sebesar 30 juta 454.850, sedangkan beban bunganya yaitu beban bunga pada PT Satria yaitu 35.563.270, sehingga selisih amortisasi kerugian penarikan obligasi sebesar 5.113.419. Pada tahun 2016, pendapatan bunga PT Pandawa sebesar 30.336 dan beban bunga PT Satria 35.901, sehingga selisihnya 5.565.515. Pada tahun 2017, pendapatan bunga PT Pandawa sebesar 30.208.788, beban bunganya yaitu 36.266.668, sehingga selisihnya yaitu 6.057.881, sehingga totalnya yaitu 16.736. Pencatatan yang dibuat PT Pandawa pada kerugian penarikan obligasi tersebut ialah bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria, yaitu 11.623.392 dikalikan 80%, sehingga hasilnya 9.298.714. Selanjutnya yaitu tabel perhitungan jurnal eliminasinya. Saldo awal PT Pandawa 640 juta, kepentingan non pengendali 20% yaitu 160 juta, laba bersihnya 320 juta, kepentingan non pengendalinya 80 juta. Lanjut, di sini adalah skedul perhitungan saldo diferensial selama tahun 2015. Beban pokok penjualannya sebesar 25 juta. Beban penyusutan 5 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, dan goodwill 50 juta. Pada bagian laba atas PT Satria sebesar 24 juta, bagian laba kepentingan non pengendali 6 juta, akumulasi penyusutan 5 juta, investasi pada PT Satria 136 juta, kepentingan non pengendali 34 juta. Berikut akumulasi diferensial dan amortisasi diferensial.
Persediaan yang diperoleh PT Satria dan PT Pandawa baru terjual selama sebesar 40%, sehingga terdapat keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi. Jurnal eliminasinya yaitu penjualan pada beban pokok penjualan pada persediaan sebesar 400 juta penjualan, beban pokok penjualan 310 juta, dan persediaan 90 juta. Sedangkan persediaan yang diperoleh PT Pandawa dari PT Satria belum terjual seluruhnya di akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan atas penjualan tersebut dapat diakui laporan keuangan konsolidasi. Jurnal eliminasinya yaitu penjualan sebesar 200 juta pada beban pokok penjualan 80 juta pada persediaan sebesar 120 juta. Atas pemberian jasa sewa oleh PT Pandawa ke PT Satria, harus dibuat jurnal untuk mengeliminasi pendapatan sewa dan beban sewa, serta utang piutang yang disebabkan oleh transaksi tersebut. Jurnal eliminasinya yaitu pendapatan sewa sebesar 26 juta pada beban sewa. Yang jurnal yang kedua, utang usaha pada piutang usaha sebesar 26 juta. Penjualan tanah ke PT Satria menimbulkan keuntungan besar sebesar 25 juta. Keuntungan tersebut harus dieliminasi karena sampai akhir 2015 tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria. Jurnal eliminasi yang dibuat yaitu keuntungan penjualan tanah pada tanah sebesar 25 juta. Transaksi hilir penjualan peralatan menyebabkan PT Satria membukukan kerugian sebesar 10 juta. Kerugian tersebut terrealisasi sebagian pada tahun 2015, sehingga jurnal eliminasi yang harus dibuat yaitu peralatan sebesar 100 juta, kerugian penjualan peralatan 10 juta, akumulasi penyusutan sebesar 90 juta. Transaksi pembelian obligasi PT Satria oleh PT Pandawa dari pihak non-afiliasi mengakibatkan perlunya jurnal eliminasi untuk menghapus akun investasi pada obligasi, utang obligasi, diskon obligasi, dan memunculkan kerugian atas penarikan obligasi. Jurnal eliminasi yang harus dibuat adalah sebagai berikut: utang obligasi sebesar 400 juta, kerugian penarikan obligasi sebesar 16.736, pendapatan bunga sebesar 30.454, utang bunga sebesar 16 juta, pada diskon obligasi sebesar 8.168, investasi pada obligasi 430.454, beban bunganya yaitu 35.568, serta piutang bunganya 16 juta. Setelah itu masuk ke kertas kerja konsolidasi. Baiklah, di sini terdapat laporan laba ruginya penjualan pada PT Pandawa sebesar 6 miliar, PT Satria sebesar 900 juta. Saldo laba akhir PT Pandawa yaitu 4.359.156, PT Satria yaitu sebesar 600 juta. Jurnal eliminasinya didebit sebesar 1.191.568, kreditnya yaitu 591.568, serta konsolidasinya 4.359.156. Demikian penjelasan mengenai transaksi utang entitas induk dan entitas anak. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.